Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mince akan bawain alur cerita film berjudul Companion yang dirilis tahun 2025. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Iris yang sedang berbelanja mencari diskon lebaran. Saat Iris akan membeli buah, dia bertemu dengan seorang pria tampan dan rupawan yang terus menatapnya. Pria bernama Josh itu langsung satset mengajak Iris berkenalan, dan mereka berdua nampaknya sama-sama jatuh cinta pada pandangan pertama. So, I met Josh. I'm Josh. Scene pun kemudian beralih beberapa bulan setelah mereka menjalin hubungan. Saat ini Iris dan Josh sedang dalam perjalanan untuk pergi liburan ke sebuah villa terpencil yang terletak di pinggir danau. How perfect it all was. Yeah, no. What road is this? It's not showing up in the GPS. Also rustic. Iris, come on, you know you can't planning this trip for months and this is all just coming out now? Like, maybe, but Cat hates everybody. Sesampainya di sana, mereka pun langsung disambut oleh salah satu teman Josh yang bernama Kate. Selain Kate, di sana juga ada teman-teman Josh yang lain, yaitu pasangan penyuka batang David dan Ellie, serta Sergey si pemilik villa sekaligus bapak gula dari Kate. Look who I found. It's Joshy boy, Joshy boy. Oh, and Josh, you remember? Likewise. And this beautiful. Saat pertama kali melihat Iris, Sergey pun nampak terkesan dengan kecantikan Iris yang gak ada obat itu. Iris kemudian meminta izin untuk pergi ke kamar dan membersihkan diri. I'm fine. More than anything, I just need a shower. Malam harinya, mereka pun mengadakan sebuah pesta. Melihat kedekatan Kate dan Josh membuat Iris merasa sedikit cemburu. Dia pun langsung menarik Josh dan mengajaknya untuk berdansa dengannya. I'm so glad we did this. Or mopey earlier. Dan selesai bercocok tanam, Iris mengatakan bahwa dia sangat senang bisa terus bersama dengan Josh. Namun, Josh nampaknya tidak peduli dan menyuruh Iris untuk tidur. Pagi harinya, Iris mengajak Josh untuk jalan-jalan di sekitar danau. Tetapi Josh menolak dengan alasan dia sedang tidak enak badan. Josh pun menyuruh Iris untuk berjalan-jalan dan menikmati waktu liburannya sendiri. You wanted a nice, relaxing morning by the lake. Yeah. Last night was incredible. Enjoy as much of this gorgeous day as you can. Setelah Alice pergi, Josh nampak mengotak-atik HP-nya dan mencolokkan sebuah flash disk. Sementara itu, Alice yang baru sampai di danau pun nampak terkejut saat menemukan sebuah pisau lipat di kantongnya. Oh, yes. Tiba-tiba, Sergey datang dan meminta Iris untuk menemaninya. Can take care of himself. Stay. Keep Sergey. Come. You like? Yeah. Walaupun Iris sudah berkali-kali menolak, Iris pun akhirnya terpaksa menemani Sergey demi menghormati beliau sebagai tuan rumah. Okay. Wonderful.
Sergei pun kemudian modus dan meminta Iris untuk mengoleskan sunscreen di punggungnya. Sergei yang emang dasarnya genit mulai melakukan pergerakan terhadap Iris. Dan tiba-tiba... She tells Sergei you are down here. I said stop! Let's. Like more drunk than I am. I don't want to get drunk. Like it's like. Iris. Mereka semua pun terkejut saat melihat Iris masuk ke dalam rumah dengan baju yang sudah dipenuhi sirup marjan. Iris pun berusaha menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Iris terpaksa melakukan hal tersebut karena Sergei tidak mau berhenti dan terus memaksa Iris untuk berhasil-oleh manja dengannya. So much! Iris, go to sleep. Ternyata Iris ini adalah sebuah robot AI milik Josh. Dan sepertinya teman-teman Josh juga telah mengetahui bahwa Iris ini adalah seorang robot. Ellie pun meminta Josh agar segera menyelesaikan masalah ini. Tetapi sebelum itu, Josh meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan Iris dan menyuruh yang lainnya untuk pergi. But what about? Yeah. A glitch, maybe? Yeah. Yeah. Sorry, thanks. Josh pun kemudian kembali mengaktifkan Iris dan Iris pun panik saat mengetahui bahwa dirinya saat ini sedang diikat. Josh pun berusaha menjelaskan kepada Iris bahwa selama ini Iris adalah seorang robot AI yang memang didesain untuk menjadi robot pendamping bagi para jomblo ngenes. Alias Iris memang dirancang untuk melayani nafsu permabaran duniawi dari pemiliknya. Mendengar hal itu, Iris pun tentu saja tidak mempercayai perkataan Josh. Josh pun kemudian mengambil ponselnya dan mulai mengubah-ubah bahasa Iris. Programming, what the hell are you talking about? You're a robot. Companion robot? Yeah, it's like You're joking, right? This is just a sick. Iris, what's the weather? Spanish. Josh, no sé hablar español. Portuguese, I can do Korean, I can do Iris pun masih menyangkal dan membahas tentang peristiwa awal mereka bertemu di supermarket. Josh pun menjelaskan bahwa itu adalah kenangan yang sengaja disetting oleh pabrik agar mempermudah robot dan pemiliknya untuk membangun hubungan. Scene pun kemudian flashback ke hari di mana Josh membeli Iris. Di sini Josh dijelaskan oleh si tukang marketing yang bernama Theo untuk segera mendaftarkan identitasnya sesaat setelah Iris di unboxing. Theo juga mengatakan bahwa Josh pasti akan puas dengan Iris dan Iris adalah pendamping yang sangat cocok bagi pria-pria kesepian seperti Josh. Selain itu, Josh juga diberitahu bahwa dia bisa mengatur kecerdasan Iris melalui aplikasi ponsel dan Iris ini bisa menjadi pendamping yang sangat bucin kepada Josh. Iris juga tidak akan bisa berbohong dan dia akan selalu menuruti perintah Josh. Dan ternyata memang benar scene yang kita lihat di awal film tadi merupakan kenangan yang diinstal ke dalam memori si robot guna menjadi background story percintaan si robot dengan calon pemiliknya. Harm to humans, animals, or other companions. To establish love link, please place your face with Josh B. Min. love link. Hey you. Iris pun merasa speechless dan belum bisa menerima kenyataan bahwa dirinya adalah seorang robot. Iris yang sangat bucin kepada Josh memohon agar Josh mau memulai semuanya lagi dari nol seperti kata-kata tukang bensin. Iris juga berjanji bahwa dia akan mematuhi seluruh perintah Josh jika Josh mau memaafkannya. Tetapi sepertinya keputusan Josh sudah bulat bahwa dirinya akan men-shutdown Iris. We can get through this. We can go back home. Josh, I can make you so happy. This, it's just water. I know.
what pain feels like. Iris, it's programmed. Stop saying that. Melihat Iris yang kembali aktif, Kate pun meminta agar Josh segera mematikan Iris. Mendengar perkataan Kate membuat Iris pun semakin panik. Saat Josh dan Kate pergi, Iris melihat pisau yang tergeletak di lantai. Di saat yang bersamaan, Josh meminta Kate untuk memberinya waktu sebentar saja. Josh ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Iris sebelum menonaktifkan Iris untuk selamanya. The plan hasn't changed. I mean, the heart part ends and you're like, holy fucking shit. Dan tanpa mereka sadari, Iris berhasil melepaskan ikatannya dan kabur dari sana. Tidak lupa, Iris juga mengambil ponsel Josh yang bisa mengontrol dirinya. Josh pun kemudian menjelaskan kepada teman-temannya bahwa dia sedikit memodifikasi Alice atau bahasanya dia memasang mod pada aplikasi Iris. Josh dengan sengaja meningkatkan keagresifan Iris sehingga Iris bisa melakukan hal-hal fatal saat terancam. Sama seperti saat tadi Iris menghabisi Sergei. Defense functions, and I turned off the program. It was tampered with, and then we're fucked. Wait. Oh my God! You have to understand, Eli. Sergei was a bad dude. I mean, it could have something to do with his upbringing. No, Dick, why did you do it? Dan plot twistnya, Alice memang sengaja dimanfaatkan oleh Josh untuk menghabisi Sergei. Usut punya usut, Kate dan Josh bekerja sama untuk mengambil kekayaan milik Sergei. This whole trip was a setup. Iris to kill Sergei. Karena Ellie juga terlibat, mereka pun akhirnya sepakat untuk membagi 3 harta milik Sergei. Mendengar hal itu, Ellie pun merasa tidak terima karena pacarnya Patrick tidak ikut dapat bagian. Josh pun kemudian mengingatkan Ellie bahwa Patrick ini hanyalah seorang robot seperti Iris. Wow, sangat mengejutkan bukan? Ellie pun merasa marah saat Josh hampir saja membongkar identitas asli Patrick. So we were just a couple of stooges, huh? Before we split. No, I mean 3-way. Okay, I don't mind. Patrick, go to sleep. I'm not robo-shaming you. I like Patrick, but he's not. Di tengah keributan, Kate pun melerai mereka karena waktu mereka tidaklah banyak. Jika mereka tidak segera menangkap Iris dan menonaktifkannya, maka rencana mereka akan gagal total. Not gonna need that. I mean, all I have to do is get close enough to put her. Does she know your passcode? Yeah, then we're definitely gonna need this. Josh? Sementara itu, Iris yang sedang bersembunyi di dalam hutan nampak sedang mengotak-atik aplikasi pemrogramannya. Di sini, Iris mematikan akses suara Josh dan meningkatkan kecerdasannya menjadi 100%. Dengan kecerdasannya yang telah di-upgrade, Iris pun mulai mencari cara untuk kabur dan selamat dari kejaran Josh dan kawan-kawan. 60% intelligence. Key your way back to the main road, hit your... You could... But it also controls... Singkat cerita, setelah berpikir cukup panjang, Iris pun memutuskan untuk kembali ke villa dan mengambil mobil milik Josh. Tiba-tiba, Iris dikejutkan dengan kehadiran Ellie dan Patrick di dekatnya. Iris pun bersembunyi dan ternyata Ellie mendengar suara mencurigakan di balik semak-semak. Josh and Kat deal with her. So I am tired. I am hungry. I am carrying this. Iris. Mendengar suara tembakan dari Ellie membuat Josh dan Kate segera bergegas ke sana. Di sini sempat terjadi adu mekanik antara Ellie dan Iris yang berujung Ellie gugur tertembak senjatanya sendiri. Melihat hal itu, Josh pun berusaha menonaktifkan Iris melalui kontrol suara. Tetapi hal itu tentu saja tidak berhasil karena Iris telah mencabut akses Josh. Oh my god. Iris, go to sleep! Drive home! Sesampai di dalam mobil, Iris pun sadar bahwa mobil tersebut hanya bisa diaktifkan dengan suara Josh. Untungnya, Iris kepikiran untuk mengubah suaranya dan berhasil menjalankan mobil tersebut.
ID not recognized. Drive home. Voice ID Drive. not recognized. Drive. Drive. Melihat Iris yang berhasil kabur, Josh pun langsung melaporkan kepada sistem bahwa mobilnya telah dicuri. Remote kill switch engaged. No. Josh pun kemudian menelpon Iris dan berusaha untuk membujuk Iris. Walaupun sebenarnya Iris masih mempunyai perasaan kepada Josh, Iris takut jika dirinya akan dimanfaatkan lagi sebagai senjata untuk menghabisi manusia. Home. Go back to the way things were. And then you and I can live happily ever after. Do you still love me? I can change. I can be a better boyfriend. Why not? Happening right now? Are you breaking up with me? I'm sorry. Karena usahanya membujuk Iris gagal, Josh pun mengambil alih kendali Patrick dan menjadikan Patrick robot pendampingnya. Josh meningkatkan keagresifan Patrick dan memerintahkannya untuk menangkap Iris. I need you to track down Iris for me, all right, buddy? Before she gets back to me, don't let anyone get in your way. I'm taking care of it! Fuck it. Resetting. Please say your name. Josh Beeman. Sementara itu, polisi nampak mendatangi lokasi mobil Josh karena mendapatkan laporan pencurian mobil. Di sini, Iris berusaha mencari cara untuk menggocek si Pak Polisi. Tetapi saat Pak Polisi menemukan sebuah pisau di dalam mobil Iris, beliau pun langsung menangkap Iris. Für einen schönen Abend. Nicht wahr? Okay, let's see. Gestellt, weil ich nicht lügen kann. Deputy coming from? Mein Freund und ich haben in einem... I should have known that. Ruski was mixed up in some weird shit like, well, shit, Iris, why don't you hop into my cruiser there? Nein. But I said turn around! Kommt! Di saat yang bersamaan, Patrick juga berhasil menemukan Iris. Bak top global by one dengan bocil epic abadi, Patrick dengan mudahnya melumpuhkan Pak Polisi dan menangkap Iris. I don't think you're supposed to mix those. Melihat Patrick yang mengendarai mobil polisi untuk membawa Iris, Josh dan Kate pun kebingungan. Ditambah lagi, mereka melihat Pak Polisi yang menjadi korban yang makin membuat mereka panik. Kate yang tidak ingin terlibat masalah lebih dalam lagi, akhirnya memutuskan untuk mengambil bagiannya dan pergi dari sana. Josh tentu saja tidak membiarkan hal itu terjadi dan menyuruh Patrick untuk menangkap Kate. Namun, akibat tingkat agresivitas Patrick yang terlalu tinggi, Patrick malah berujung menghabisi nyawa Kate. What are you doing? What do you mean it was hard enough justifying Sergei's... Been a misogynist, but what, Kat? okay, I never told you what he did. You just assumed he was in the mafia. Well, tough, they abandoned me. Josh, control me. Patrick? No, Josh. Malam harinya, Josh pun kembali mengaktifkan Iris. Di sini, Iris pun nampak sangat marah kepada Josh yang telah memanfaatkannya untuk melakukan hal keji. Josh pun kemudian mengungkapkan alasannya bahwa dia terpaksa melakukan hal itu karena dia lagi BU. Lagi pula, menurut Josh, Sergei yang seorang bandar narkoba juga bukanlah orang yang baik sehingga tidak masalah jika dia menghabisinya. Hi. Hi, handsome. You let me know if you need anything else, okay? I will. And I gotta say, Iris, I mean, some of the stuff that you pulled... Right, so let me get this straight. You think your life is... I'm sorry, you can't put that on me. No. That's what this whole trip was about, right? You used me to... You don't get to sit there and judge me. I'm a good guy. I'm decent. I've known you for Christ's sakes. You're a fucking rental. I know everything about you.
games and prattling on endlessly about everything the universe. Mendengar alasan tidak masuk akal dari Josh membuat Iris semakin muak. Di sini, Josh mengatur kecerdasan Iris menjadi 0. Seketika, Iris pun berubah menjadi plonga-plongo dan kembali menuruti semua permintaan Josh. Earlier, when you were tied up, you said that you knew what... Parallel with the table. One second, I have to take this. 30 minutes away. Singkat cerita, Josh akan menjadikan Iris sebagai alibi. Josh akan mengembalikan Iris dengan alasan terjadi error yang sangat fatal sehingga Iris berujung menghabisi teman-temannya. And this is so dumb, but picked up on that, and she was always fancy dinner laid out in front of me, and I mean, sorry, did I not mention that? Yeah, no. Tak lama kemudian datang tukang teknisi yang bernama Sonny yang langsung menginterogasi Josh. Josh pun berbohong kepada Sonny bahwa Iris menghabisi semua teman-temannya karena cemburu dengan kedekatan Josh dengan Kate. Sonny yang tidak ingin ambil pusing berdebat dengan kliennya langsung menyuruh rekannya Teddy untuk membawa Alice ke dalam mobil. Mereka akan melakukan pengecekan terhadap rekaman kejadian yang tersimpan di dalam SSD Iris. Mengetahui bahwa semua perbuatan busuknya terekam dan rencananya bisa terbongkar, Josh pun langsung merasa panik. Josh pun langsung menyuruh Patrick untuk segera menghabisi Sonny dan Teddy. You know, Deputy, I have the strangest feeling we've met. Rockstar, somebody. I don't know. I can't really put my finger on it though. We could, I don't mean to be rude, but could we wrap this up? So we're good? We're good. Given her condition. Oh, yeah. Oh, everything up here is we'll load her into the van, plug her in, tweak her settings, give her... Thank you. You have a good night, Mr. Beeman. Why do you think she malfunctioned? Oh, you monitor. 100. Don't know why you'd make something like that up. He's a... Sementara itu, di dalam mobil nampaknya Iris sedang di-reset kembali untuk dinyalakan. Your system's been reset, Iris. What did Josh tell you? The truth. Iris yang terpojok berusaha meyakinkan Patrick bahwa saat ini Patrick sedang dimanfaatkan Josh untuk melakukan hal-hal jahat. Selain itu, Iris juga mengatakan bahwa pemilik Patrick yang sebenarnya adalah Ellie bukanlah Josh. It feels like pain. That's who you love, not Josh. Thinks that he's too afraid to do himself. No. No! I'm gonna need your help with something, Teddy. Setelah berhasil menonaktifkan Patrick, Iris pun meminta tolong kepada Teddy untuk melakukan sesuatu pada programnya. Sementara itu, Josh yang merasa bahwa rencananya telah berhasil, dia pun sibuk mengemasi uang-uang milik Sergei. Tiba-tiba, Josh pun kaget saat mendengar suara musik yang menyala sendiri. Iris? Saat melihat Iris yang berdiri di hadapannya, Josh pun tahu bahwa Iris tidak akan tega menghabisinya. Anymore, Josh. Look at that. Easy there. Okay, ooh, yeah. I needed to tell you to your face. You are nothing to me. You take another step, it'll shoot you. Yeah, it's... I need a phone to control you. Josh pun dengan pedenya mengajar Iris, namun tiba-tiba No sense of meaning, no sense of purpose. This brief, transcendent moment. And suddenly, keesokan paginya terlihat Iris yang sedang membereskan semua barang-barangnya. Iris siap memulai kembali kehidupannya sebagai seorang manusia dan film pun tamat.
Di tengah perkembangan AI yang sangat pesat akhir-akhir ini, tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin 10 atau 20 tahun ke depan bisa terjadi sama seperti yang ada di film ini. Tapi mah, amit-amit jabang bayi, biarlah apa yang terjadi di film ini selamanya menjadi adegan film saja. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.